Tuan Bai, lihat, kenapa begitu tidak menyenangkan? Senyum Ke Tiangxuan penuh rasa malu. Apa fakta dan kebenarannya? Siapa yang tidak mengerti? Namun, sepertiga dari kekuatan tempur dan bantuan dari penyihir leluhur atau komandan iblis sulit untuk diabaikan. Saya belum selesai berbicara tentang kondisi pengadilan iblis kuno saya. Pada saat ini, dia melihat Jin Wuxilang berbicara perlahan lagi. Selain apa yang saya katakan sebelumnya, pengadilan iblis kuno saya juga dapat memberikan 2 harta tingkat kekaisaran. Salah satunya pasti adalah penyempurnaan kaisar, seorang prajurit kekaisaran yang bisa membuat semua orang kagum. Ketika dia mengatakan ini, Jin Wuxilang melirik Qin Yichen secara sengaja atau tidak sengaja, dan yang terakhir bergumam lembut, melihat sekeliling. Tentara kaisar, yang sepertinya tidak mengatakannya. Jin Wuxilang kaget, namun pada akhirnya ia mengabaikannya. Sebaliknya ia memandang Bai Guanxing sambil tersenyum. Harta karun lain, saya dapat menjamin bahwa itu pasti akan sangat berguna untuk pemulihan jantung naga Hao Mingyang. Begitu kata-kata ini keluar, kekuatan besar klan Kaisar Ke tidak lagi terkejut, tetapi terkejut. 2 harta kekaisaran. Nilai apa ini? Benar-benar untung besar. Apa yang saya katakan semuanya mewakili pengadilan iblis kuno saya. Jika Anda tidak mempercayainya, Anda mungkin juga menyingkat kontrak surgawi. Gagak emas silang sedikit bersandar di kursi Tuhan, dengan bangga secara bertahap menunjukkan. Selain itu, 2 harta setingkat kaisar. Bahkan setelah akhir pertempuran kaisar, pengadilan iblis kuno saya tidak akan mengambilnya kembali. Kejutan di mata Ke Tiangxuan sulit untuk ditekan. 2 prajurit kaisar. Dan itu tidak dipinjamkan kepada mereka, tetapi kepada mereka. Tuan Bai, Anda tahu, ada harta yang tak terhitung jumlahnya di Taman Iblis Kuno. Pasti benar bahwa itu bisa sangat bermanfaat bagi Kaisar Mingyang. Tuan Bai, Kaisar Mingyang, dia adalah generasi ke-18 dari Kaisar Klan Ling. Dia menjulang di dalam hatinya. Jika dia bisa pulih, maka untuk Klan Ling. Ke Tiangxuan sudah sedikit tidak koheren. Bahkan Qin Yichen sedikit mengernyit. Meskipun sikap Jin Wuxilang dalam negosiasi ini agak sombong, tetapi cip tawar-menawar benar-benar tidak dikatakan. Sedangkan untuk negosiasi, harga merupakan ungkapan ketulusan. Jadi sebenarnya, dapat dikatakan bahwa pengadilan iblis kuno kali ini penuh dengan ketulusan. Pada saat ini, suara nasihat berubah menjadi transmisi suara dan jatuh ke hati Bai Guanxing, dan bahkan Putri Wenqing tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. 1/3 dan 1 kekuatan tempur penyihir leluhur saling membantu, dan 2 harta setingkat kaisar. Bahkan dia tahu apa artinya. Bahkan dapat dikatakan bahwa iblis Yue Kong dengan Dao Heart yang hancur sangat berharga. Terlebih lagi, berapa nilai Nol Yao Yu dan berapa banyak yang bisa didapat Kaisar Ke adalah 2 hal yang berbeda. Memang benar bahwa itu bisa jatuh ke tangan klan Kaisar Ke-nya. Putri Wenqing dapat merasakan ada sesuatu yang salah. Tetapi dia telah menjadi permata di telapak tangan klan Kaisar Ke sejak dia masih kecil. Dan klan itu memanjakannya di mana-mana. Jadi dia juga harus berbicara untuk perlombaan. Selama kamu menyerahkan Demon Yue Kong, semua ini berharga. Kan, Putra Baize? Pada saat ini, Golden Crow mengambil Lang. Sosoknya sedikit condong ke depan. Dan pupil monster yang ganas itu bermain-main dan agresif. Dan ketiga karakter yang Yao Yue Kong minum dari mulut Golden Crow silang juga menyebabkan Yao Yue Kong yang bersembunyi di balik Bai Guanxing berteriak. Wajahnya menjadi pucat. Dan dia sebenarnya bersembunyi langsung di kursi murid di depan semua kekuatan besar. Di luar, langit bulan monyet, Jin Wuxilang bergumam lagi, menyebabkan iblis Yue Kong meringkuk lebih dalam ke kursi dewa. Yang pertama membungkuk sedikit, dan penghinaan dan kebencian pada murid iblis tidak bisa disembunyikan. Lihat seperti apa dia sekarang. Ini sebanding dengan harganya. Cukup bagus. Namun, saat Jin Wuxilang membungkuk, dia melihat telapak tangan Bai Guanxing tepat di bahunya. Pergilah dan bertarung. Hanya 4 kata, tapi seperti guntur, itu meledak langsung di kuil Wentian. Kekuatan besar klan Kaisar Ke yang awalnya memikirkan berbagai alasan untuk membuju berdiri di tempat dengan mata tercengang, dan sosok Jin Wuxilang juga perlahan membeku. Tidak sampai beberapa saat hening, gagak emas silang tiba-tiba mengangkat matanya, dan kegilaan yang hebat sudah terungkap pada murid-murid iblis. Anak Baize, apa maksudmu? Tanda seru. Mau berpura-pura jadi anak Yuntian? Aku tahu, kamu dan Yao Yue Kong berteman. Tapi Hao Mingyang, bukankah itu kakak dan adikmu? Teman dan saudara, beratnya masih berbeda? Ekspresi Bai Guanxing tampak tenang. Di mata saya, semuanya sama. Terlebih lagi, aku menyelamatkan Demon Yue Kong. Bukankah itu diselamatkan dengan harga bagus? Jin Wuxilang menggelengkan lengan bajunya dan meraung. Dan iblis besar berjubah brokat itu melonjak. Dan iblis itu mungkin ada di sekujur tubuhnya. Kamu berikan dia padaku. Tapi kamu mendapatkan keuntungan nyata. Tapi kamu ingin membantunya. Kamu tahu lebih banyak tentang harga yang kamu bayar. Apakah pantas bagimu untuk melakukan ini?
Kebenaran itu tidak murah, tapi tidak begitu mahal. Bai Guanxing melirik dengan miring, masih dengan tenang. Berapa banyak yang keluar dari istana iblis kuno Anda? Dan berapa harga milik saya? Bagus. Golden Crow Silang bangkit dengan marah dan menunjuk ke Ke Tiangxuan. Bagaimana dengan mereka? Bagaimana menghitungnya? Berapa banyak keluarga Kaisar Ke telah membantu Anda dan yang disebut saudara laki-laki dan perempuan Anda? Jangan katakan Anda tidak tahu. Tanpa klan Kaisar Ke, bisakah kamu bangun? Tanpa klan Kaisar Ke, setelah kamu menghancurkan neraka surgawi, di mana lagi kamu bisa bersembunyi selain dari klan Huaxu? Bahkan tidak ada klan Kaisar Ke. Kamu pikir Huaxu sendiri yang bisa menahannya? Raungan Jinwu Silang bergema di kuil surga. Ketika Golden Crow Silang berteriak, dia bahkan menunjuk ke arah Qin Yichen. Bahkan, bukankah anak ini juga saudaramu? Tanpa klan Kaisar Ke, dari mana dia mendapatkan artefak kekaisaran Bihai? Dari mana dia mendapatkan hari ini? Tanda seru. Tanpa klan Kaisar Ke, betapa mengerikan klan manusia sekarang, kau tahu lebih baik. Anda terus berbicara tentang kesetiaan sebagai teman. Klan Kaisar Ke menganggap Anda sebagai teman. Pernahkah Anda menganggap klan Kaisar Ke sebagai teman? Anak Baize, wajahmu sekarang benar-benar menjijikkan. Ini tidak sok seperti kamu dulu. Begitu sombong dan sombong. Itu enak dipandang. Saya harus mengatakan bahwa raungan gagak emas silang, meskipun kesal, dapat mengatakan yang sebenarnya. Tapi, apakah ini ada hubungannya dengan apa yang Anda katakan? Bai Guanxing masih acuh tak acuh. Dengan jubah putih dan biru yang indah berkibar. Teman saya membantu saya, dan saya akan membalasnya. Tapi, akunnya tidak dihitung seperti itu. Pada saat itu, Putra Baize sedang menghadap ke mata putra tuan istana iblis kuno. Dan mata murid Dewa Biru Keemasan dan murid iblis yang ganas bertabrakan di kuil Wentian. Melonjak ke segala arah. Klan Kaisar Ke juga panik saat ini, dan tidak mau membuat masalah seperti ini. Namun, tepat ketika Ke Tiangxuan ingin bangun untuk berdamai, dia melihat bahwa kemarahan pada murid iblis dari Golden Crow Silang semuanya terkendali, dan secara bertahap berubah menjadi senyuman. Hanya saja senyumannya itu lebih garang dan garang dibanding amarah sebelumnya. Karena semuanya dibicarakan, maka kamu hanya bisa meraihnya. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Begitu kata-kata selesai, Jinwu Silang ditutupi dengan bulu seperti pedang tajam, dan dua penyihir leluhur yang telah duduk di kedua sisi dan diam-diam mencicipi teh tiba-tiba berdiri. Bahkan Kaisar Gagak Emas di depan Qin Yichen, sepasang cakar iblis yang brutal, semuanya mengamuk sampai ke bagian depan tenggorokan.